Oke, ada komentar teman kita. Oke, saya jawab juga. Bang pernah kalah ngadu ayam. Nggak kalahnya karena apa ya? Kalau ngadu ayam nggak ada ceritanya boto yang no kalah-kalah. Kecuali boto saya, Mboy CT. Mboy CT 7 kali tanding semuanya menang. Yaitu Mboy CT. Karena apa? Dia tanding ngadu ayam itu sekedar partai harga diri dan selalu kami bantu. Nandingkan ayam, menghasut musuhnya. Kami bantu semua. Jadi itulah Mboy CT 7 kali win. Itulah satu-satunya yang saya temui boto no kalah-kalah. Ya itu julukan Boy CT itu boto no kalah. Karena emang dia belum pernah kalah. Yang namanya dia partai harga diri, ayamnya walaupun ayam saya dia pakai, itu tetap Boy CT belum pernah kalah. Karena skenario udah saya atur di belakang layar. Ya, gitu. Saya pernah kalah ngadu ayam ya pernah 2 tahun silam. Ini 2024, 2023, 2022. Itu sekitar bulan Juni itu terakhir saya yang kalah bawa ayam. Kalahnya apa? Kalahnya satu jalu, ayam jalu segini, seruas setengah. Itu ules saya tujukan, tapi tinggi di musuh. Tinggi di musuh, tebal di saya, jalu panjang musuh. Yang saya segini, yang musuh segini. Nah, kemudian apalagi tandingnya? Itu kalahnya apalagi udah itu matanya ya, yang kami matanya buta sebelah itu ayam saya. Tapi posisi itu saya nggak ikut. Ayam saya titip sama teman-teman saya, silakan dibawa. Dan untuk katurangannya saya serahkan pada Mr. Suheri, tuah 44 macam. Beliau yang ngiring, beliau yang bawa uang saya, beliau yang bawa ayam itu. Dan yang madankan ayam itu anak-anak, ya anggota kami lah, masih juga teman-teman saya, tapi masih kecil-kecil mereka, masih muda lah dihasut, masih terlalu mudah menjadikan ayam. Tapi untuk pengalaman, ya, tapi itu saya nggak ikut. Tapi ayam saya nitip taruh, yang nyiapin ayam saya itu yang saya kalah. Tapi saya nggak ikut. Mungkin kalau saya ikut, saya nggak mau jos jalu, nggak mau. Kenapa? Paling saya minta 2 permintaan sama mereka. Pertama, saya minta musuh bungkus sebelah. Kenapa begitu? Karena jalu saya segini, jalu mereka segini. Tinggi di mereka, tebal saya dikit. Gitu. Kemudian jalu saya yang segini itu hanya sebelah kiri, yang sebelah kanan segini. Karena sebelah kanan pernah patah di ujung waktu muda. Nah, jadi segini. Jalu mereka segini semua. Pasti saya minta padanan bungkus sebelah. Kalau enggak itu adu pukul, sama-sama bungkus. Pasti saya minta gitu. Kalau adu pukul ya pasti kita menang. Bisa saya bilang bisa dipastikan kita menang. Karena apa? Dari video, dari cerita mereka dan juga video itu, memang kita udah beri 3. Posisi kita udah ngeberi 3. Musuh itu kaki kanannya udah ngelurus aja, udah kram kaki kanannya. Badan udah ketusuk jalu, paha sebelah kanan udah ketusuk jalu, kanannya itu udah tinggal nyeret kakinya, itu tinggal nyeret aja. Tapi naasnya kita satu skenario ini yang saya dapat cerita dari mereka. Kalau video itu saya udah video-video di awal dan di ujung aja. Posisi buta, yang kita kan posisinya buta kanan. Ke bagian butanya, bagian mata meleknya ini itu nempel ke geberan. Sedangkan mata butanya menghadap ke musuh. Jadi kepalanya ini, yang matanya ini yang melek itu nempel di geberan. Musuh dari sebelah buta, dan musuh pukul nyasar pas di atas telinga sambungan. Langsung geletak, ayam kita nggak bisa berdiri lagi. Diselamatkan airan, dimandikan, tetap nggak pulih lagi. Dilepas setengah ronde lagi. Ayam kedua itu, ayam pertama itu kita kena ujung ayam pertama. Ayam kedua dilepas ayam, posisi dia nggak mampu berdiri lagi, sampai setengah ronde itu tiang gelanggang yang angkat. Emang ayam kita nggak mau keok, keok ayam kita nggak lari, dia nggak bisa lagi keok pun nggak ada keok. Kepalanya masih segar, matanya itu masih bisa melek, tapi dia nggak bisa berdiri lagi kepalanya karena kena sambungan tadi, kena selobang. Yaitu naasnya main jalu.
Ules udah ditujukan, tapi emang tandingnya kalau saya kurang cocok. Tapi yang namanya kita menyerahkan sesuatu kepada orang, ya serahkan semua. Apapun hasilnya tetap terima. Nah, itu terakhir ayam saya yang kalah. Kemudian 2 tahun ini kalau ayam saya yang sama orang, yang sama penjual, ada yang kalah, tetap ada. Tahun ini ada 2 ekor yang kalah untuk tahun ini. Tapi kalau saya yang ikut ngadu, saya sama Nando satu paket. Saya berangkat, Nando berangkat. Itu anggota saya, itu ujung tombak saya, tukang babak ayam di dalam, di kalangan. Dek, itu. Ajak babakan. Sebelum dia yang babakan, saya di luar, saya di pinggir aja. 2 tahun ini saya emang bukannya sombong, dengan tidak ada yang bisa disombongkan. 2 tahun ini yang saya ikut ke kalangan, memang saya nggak pernah kalah. Nggak kalah. Mudah-mudahan nggak ketemu ya yang namanya kalah ini. Yang saya ikut ke kalangan, karena saya hanya mengikut ayam ternakan saya. Kalau ayam bukan ternakan saya, walaupun itu teman saya, tetap saya nggak ikut. Ya, kami nggak munafik, kami ada. Kalau itu ayam ternakan orang, yang punya teman saya, terus mereka turun, saya nitip uang aja, saya nggak ikut, tapi saya nitip uang. Tetap partisipasi harus, kita menghargai persahabatan. Itu saya nitip aja. Tapi kalau itu ternakan saya harus ikut. Ya, kalau itu ternakan saya yang nyiapin teman saya ataupun kakak saya harus ikut. Ya, untuk 2 tahun ini saya nggak ada kalah. Tahun 2023 nggak ada yang saya ikut. Yang saya nggak ikut ada juga. Tahun 2023 itu, tapi bukan ternakan saya. Ayam teman saya, belinya dari kota Bengkulu. Saya nggak ikut. Saya nitip uang aja. Dan ayam tersebut kalah, ada itu. Mangon ayamnya. Kalau untuk ternakan saya, yang saya ikut, belum ada yang kalah. Mulai dari 2023 sampai 2024. Tapi, ingat tapinya, saya kan nggak tiap minggu di kalangan. Saya orangnya sabar-sabaran aja. Kalau bukan ayam kita, yang untuk apa kita ikut? Karena apa? Kita sekarang peternak, bukan lagi pengadu. Kalau kita pengadu, kita nggak perlu bawa ayam, kita ke kalangan aja. Penting kita berjudi, kan itu. Itu kuncinya. Jadi untuk tahun 2023 itu mungkin sekitar 6 kali pertandingan saya ikut. Untuk 2024 itu sekitar 7 kali kalau nggak salah. Ya, 7 kali sama main di kandang saya sendiri. Ya, 7 kali. 5 kali keluar, 3 kali di dalam sini. Itu semuanya win semua. Tapi saya nggak banyak-banyak kan. Saya kan nggak ambisian lagi untuk ngadu setiap minggu ke kalangan. Bukan gitu. Saya sekarang cuma menjaga nama kandang. Cuma itu. Kalau undangan bawa ayam dari saya pasti ikut. Asalkan keluar kota, itu prinsipnya. Saya pasti ikut. Karena saya bila menang, saya pengen promosi ayam saya. Jadi itu ya teman-teman. Untuk 2 tahun ini saya nggak ada yang kalah. Kalau saya yang ikut, nggak ada yang kalah. Karena saya satu paket sama Nando. Beliau juga walaupun kecil-kecil itu ngerti katuranggan. Tapi beliau nggak ngerti yang namanya babak ayam BK. Saya yang nentukan babak. Dia melihat katuranggan pas ada di dalam kalangan. Ulesnya sudah kami baca dari luar. Pas di kalangan, pas dia pegang, dia periksa lagi katuranggannya gitu. Sambil meriksa katuranggan, sambil megang, sambil lewat. Nggak boleh lah kita buka semua ayam orang, sambil dilihat. Kalau ada katuranggannya, itu aja. Oh, ternyata nggak ada katuranggan pembunuh ke ayam kita. Oke, gas. Udah gitu kan. Oke, itu aja cerita singkat dari saya ya teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan.